Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami. Nama saya Joko Akwianto. Oke, saya pribadi Hendra Firmansyah. Saya Welben John Pelisinaga. Saya Rilsona Galpi. Oke, jadi di sini kami ingin ngapain kita nih? Oke, jadi gini kita akan menjelaskan tentang problem sawit di Indonesia. Wis keras tuh. Jadi gimana nih masalah-masalah? Menurut Erben lah, masalah sawit di Indonesia ini apa nih, Bu? Contohnya, Ben. Baik ya. Mungkin yang belakangan yang sering terjadi ini yang dapat kita lihat bahwa isu-isu soal kelapa sawit di negara Eropa yang dimana isu itu bahwa menyatakan kelapa sawit ini dapat merusak lingkungan seperti itu. Lingkungannya. Nanti Erben lingkungan kalau pojok. Enggak kelapa sawit. Nah, kenapa tidak kelapa sawit? Karena itu harganya murah sehingga warga Eropa itu keluar dari Indonesia. Tapi karena isu tersebut, isu lingkungan tersebut membuat harga kelapa sawit jatuh dan kurang diminati oleh Eropa. Tidak sesuai standar. Oke. Jadi ada dua argumen tadi sudah disampaikan. Nah, tapi kita arahkanlah ke pakar Rio sawit dari Rio. Mario, Tanggapan yang pertama gitu ya, masalah apakah sawit itu merusak lingkungan. Secara teorinya benar juga, ada benarnya juga gitu. Kenapa? Karena sawit itu, satu batang sawit itu setiap harinya meminum 20 liter air. 20 liter ya? 20 liter air. Dengan 20 liter air kita kalikan lah 20 liter air satu batang sawit, 1 hektar aja 140 sekian gitu lah, 140 lah, kita kali 20 liter 140 282.800 berapa? Ya, 2.800. Nah, 2.500 berapa tangki itu dibutuhkan langsung tuh air di dalam tanah juga. Oh, jadi itulah ya, berarti mengenai lingkungan kan katanya. Tapi kalau untuk merusak lingkungan itu dikatakan sawit sebagai perusak itu enggak bisa juga dikatakan sebagai perusak. Sepakat ya? Enggak sepakat. Jadi menurut Anda Saudara Hendra? Kalau aku pribadi sih, kalau itu mungkin apa ya, mitos. Jadi kalau misalnya memang benar-benar kalau disebutkan bahwasanya sawit itu nanti bahkan apa kering bisa jadi gurun, nyatanya sawit itu masuk ke Indonesia itu udah tahun 1800-an. Nah, dikembangkan pada tahun 1990 sampai sekarang nggak kering-kering juga gitu kan. Nah, jadi bisa jadi dari Eropa itu memang kayak trik ya. Nah, jadi trik burung untuk sawit biar sawit Indonesia tuh melemah gitu. Menurut aku sih gitu. Kayak mana lah kalau dari Welben lah. Yang menurut saya saya pun melihat literasi yang berhubungan dengan kelapa sawit, memang tidak di isu itu, di balik isu itu ada suatu permainan yang dimana mungkin itu teknik Uni Eropa untuk menjatuhkan kelapa sawit Indonesia, yang dimana mereka lebih memilih minyak bunga matahari dengan minyak kedelai mereka, kacang kedelai yang kedelai seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya kita nengok di Riau ini, kalau kita kembangkan sawit, setuju nggak nih? Setuju ya. tapi sama tekstur tanah sesuai. Cocok kali ya. Apalagi Joko dari mana, Jok? Oh iya, pelawar Dua, Jangan lupakan Rokok nomor 1. Oke. Penghasil benih. Mana? Oh. Oh iya, sebut. Ini apa guys? Ini beda komoditi dia. Jadi kita punya dari Rohul itu merupakan salah satu daerah yang penyumbang sawit terbesar dan kedua dari Pelalawan, dan juga penyumbang benih ya, bibit terbaik itu dari Sumatera Utara. Jadi gini ya, aku mau cerita tentang kita ketahui
bahwasanya Rohul itu sawit nomor 1, bisa dikatakan yang sawit terluas di dunia gitu kan. Kita ketahui Riau itu kan paling luas kebun sawitnya di dunia kan. Jadi yang seluas itu di Rohul gitu. Bangga lah ya. Bangga lagi gitu kan. Jadi di Rohul tuh terkadang harga sawitnya itu turun naik itu bukan karena pemerintahnya, tapi karena petaninya yang menjual ke toke gitu. Jadi menurut kalian lebih bagus mana, petani langsung ke toke atau petani langsung ke pabrik gitu tanpa melalui toke? Mana lah menurut kalian? Ya, menurut saya kita melihat si petaninya juga, apakah dia sanggup jika dia langsung memberikan kepada pabrik, dan dimana jika kita langsung mengantar ke pabrik itu kita harus banyak membutuhkan kita membutuhkan transportasi lagi, biaya tambahan tidak, lalu seperti biaya tenaga kerja kita juga kita pasti ada Ya. Jadi menurut saya bisa aja dengan kita dengan toke pun bisa aja, tapi dengan membuat aturan yang dimana disepakati oleh petani dengan toke, yang dapat petani mendapat keuntungan dengan toke mendapat keuntungan, seperti itu. Seimbang itu ya, tapi ada timbal balik yang seimbang itu. Anda kemana Anda? Lebih bagus ke toke atau langsung ke pabrik gitu? Dan Kalau misalnya lebih bagus berdasarkan harga, jelas kita langsung ke pabrik ya kan. oh iya dong. Iyalah, Iya. karena kalau ke pabrik itu tentu harga lebih mahal daripada toke. Rantai pemasarannya pun lebih pendek gitu. Tapi kan nggak semudah itu begitu. Kalau misalnya kita langsung ke benar yang dikatakan Ben, kalau misalnya langsung ke pabrik kan biaya transportasinya, dan belum lagi kalau perusahaan itu menerima kan. Iya. Apalagi kebanyakan petani swadaya kan dikit gitu kan, iya, tidak itu tercukupi. iya. Kan bahkan di perusahaan itu punya SOP sendiri, harus berapa setorannya dan berapa kali gitu kan. Nah itu yang bisa terpenuhi oleh petani gitu. Aku sih gitu. Jok. Lebih baik bekerja. Oke ya. Oke. Harusnya ke toke biar lebih cepat, lebih efektif dan lebih mudah. Kalau langsung kan biaya besar. Petani kan tahu lah kan ya. Kalau banyak mending langsung ke Yang pabrik. penting dapat langsung uangnya. Suka ya. Jiwa petani itu nampak kali dari Joko. Ayo Jok, dari kampung Joko apa sih kendalanya biasanya? Kalau misalnya harga, ketika buah blok harga tinggi, gitu ya. sering kayak gitu. Giliran harga tinggi, buah baterai. Itu yang sering terjadi. Jadi ketika harga Itu masalah itu kan. itu masalah juga. Masalah kenapa giliran harga naik buahnya tre, itulah pas kali juga. Iya ya. Pandai orang tuh Jok. Iya. Cari Kalau momen. pas buah naik, harga naik kan, banyak dapatnya. Ya, betul, ya. Jadinya dapat duit. Jadi gini Jok, sesuai dengan apalah secara teoritisnya kan, ketika permintaan naik maka supply itu Permintaan, supply itu permintaan. Bukanlah demand lah permintaan, Iya, supply demand. penawaran. Iya kan. Iya kan dia kan. Ya demand permintaan. Nah, ketika Supply permintaan penawaran. naik maka harga akan Harga kenapa? turun. Ketika penawaran sedikit maka harga naik. Jadi gitu Jok. Sesuai dengan Bener kan? Oke. Kita cross check lagi lah ya. Ada ya, benar ada. Kalau misalnya daerah tuh apalagi ini hal gitu kan, banyak apa itu namanya rawa-rawa kan, panik-panik. Jadi kendala utama tuh apa? Transportasi ke pabrik gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung ke mobil besar gitu kan. Jadi harus pakai pompong. Tapi kelapa. Kan kita berbicara sawit. Kan daerah-daerah kan ada juga sawit gitu kan. Jadi itu kendalanya, jadi nggak bisa langsung ke mobil besar. Makanya tuh kalau di Indonesia tuh lebih banyak lebih panjang pasar rantainya. Jadi memang kalau dibandingkan tempat kawan mungkin lebih murah, jauh lebih murah kalau gitu lah. Iya, lebih banyak lagi. mana main tepuk David man.
seperti teman-teman juga sih. Ya, Harga, masalah harga, transportasi, transportasi terus saja. Jalan-jalan di center itu sudah mulai bagus lah. sejahtera lah ya. Dan kalau hubungan petani dengan Tokyo juga kurang tahu, karena di center tuh cuma tempat-tempat tertentu aja yang ada kelapa sawitnya, nggak semua yang nggak menyeluruh seperti Riau. Kita seperti di sini, yang lainnya horti, tanaman horti, padi. Jadi tiap daerah kita punya beda-beda permasalahan dan beda-beda juga apa yang namanya potensinya masing-masing. Kemarin aku juga pernah lewat tuh di Pelalawan, lagi apa kan namanya replanting besar-besaran kan. Oh, jadi sepanjang jalan tuh yo itu memang luas sekali hamparan tuh kan, jadi udah ditumbang semua, jadi luas sekali bukit-bukitan gitu. Plasma. Iya, plus banget tuh. Di Rohul juga anak. Di kemarin baca di apa di Kabun, Kecamatan Kabun. Oh, gitu? tahu lah. Oh, Situ kemarin baca tadi apa? Tapi masih sedikit. Replanting, iya. Tapi itu proyek dari Dinas Pertanian apa kok nggak salah itu? Pertanian Pemkab Rohul. Replanting, ya. betul ya. Cerita. Oke. Oh ya ini, jadi gimana sih tanggapan, karena kan di sini sebagian teman-teman kan berhubungan langsung lah dengan petani-petani di kampung ya kan. Gimana tanggapan petani-petani di kampung mengenai harga sawit yang naik ini? Ya harga naik gitu kan. Itu salah satu apa yang mencolok gitu lah. Pasar ramai. Pasar yang banyak ramai. ya. Iya. Karena harga sawit naik, dia salah satu yang mencolok itu pasarnya di ramai gitu. Pembeli ramai, penjualnya ramai, penjualnya ramai karena pembelinya ramai gitu ya. Karena setiap orang itu rata-rata di, apalagi Rohul itu kan rata-rata itu mempunyai lahan perkebunan sawit gitu. Jadi kalau harganya naik, maka pasar ramai gitu. Kalau harga anjlok, ya pasar jadi sepi gitu. Tempat kau Jo, mana Jo kalau harga naik gini? Kalau harga naik nggak terlalu nampak aja, nggak nampak lagi gitu ya. Kalau pasar itu kan ada hari-hari tertentu ramainya, Oh, nggak jamin kalau ketika hujan ya nggak ramai. Oh, gitu pula ya. Iya. Tergantung situasi Oh iya. dan cuaca. Jadi kalau orang Pelalawan nih kan punya banyak duit pun ya diem-diem aja. ya dia baca. Oh, dan Oke. murah. Iya. Gitu berarti. Oke. Itu berpengaruh nggak sama tanaman kelapa sawit itu sendiri? Apa? Harga TBS naik, jadi berpengaruh nggak sama tanaman ini? Seperti pupuk petani jadi lancar, Iya, juga. apa pestisida seperti lain-lainnya. Iya, Pengaruh ya? Apalagi kemarin kan bulan-bulan 7, bulan 8 itu kan harganya nggak sampai 1.000 gitu di petani, nggak sampai 1.000 kali harganya 700, 800 gitu kan. Itu pupuk pestisida tuh nggak bisa dikatakan petani itu nggak menggunakan, soalnya apa, untuk makannya aja nggak cukup sebenarnya. Apalagi untuk beli pupuknya, nggak mungkin lah sawit dipupuk kita nggak makan gitu kan. Kita masing-masing dengan potensi dan kendalanya masing-masing begitu. Jadi tadi ada Rio dari Rohul, ada Joko dari mana Jok? Ada Elben dari Center. dan itulah pembahasan kita kali ini. Sekian dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.